time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Intan Permatasari. Nah, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan hasil artikel yang kami buat yang berjudul yaitu Kebijakan Moneter Berbasis Bagi Hasil Solusi Islam atas Sistem Bunga yang Eksploitatif. Nah, teman-teman semua, di sini saya tidak menggunakan PPT, jadi saya akan langsung menjelaskan ke teman-teman sekalian. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita ke bagi hasil, kita harus tahu dong apa itu kebijakan moneter. Nah, teman-teman semua, kebijakan moneter adalah kebijakan dari Bank Indonesia untuk memperbaiki perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Ini adalah cara Bank Indonesia untuk menambah jumlah uang yang beredar, teman-teman. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran. Yang kedua yaitu ada kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter kontraktif ini adalah cara Bank Indonesia untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, teman-teman. Nah, kebijakan ini biasanya dilakukan pada saat terjadinya inflasi. Nah, yang selanjutnya ada bagi hasil. Nah, bagi hasil adalah satu pilar utama dalam kebijakan moneter syariah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi. Sistem ini menggantikan bunga dengan skema mudoroba, musyarakah. Teman-teman semua, dalam perbankan syariah, mekanisme perhitungan bagi hasil umumnya dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu ada profit sharing. Nah, profit sharing ini adalah sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan bersih, yaitu total pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya operasional. Seperti contohnya, misalnya kan teman-teman, Budi itu memiliki modal, sedangkan Ani yang mengolah. Jadi keuntungannya itu sesuai kesepakatan. Jika Andi itu misalnya keuntungannya 60%, berarti 60%, sedangkan Ani yaitu 40%, jadi 40%. Sesuai juga dengan kerugian, bagi hasil kerugian itu sesuai dengan nisbah yang kita dapatkan. Jadi kerugian berdasarkan apa keuntungan yang kita dapat. Misal 60% juga kerugian yang kita dapatkan. Kedua ada review sharing. Nah, review sharing ini adalah sistem bagi hasil berdasarkan pendapatan kotor. Nah, seperti contohnya misalkan seorang pengusaha itu mengendorse atau menggunakan jasa influencer. Jadi misalkan pendapatannya 10 juta setelah menggunakan jasa influencer. Jadi sesuai kesepakatan, jadi yang diberikan kepada influencer yaitu sebesar 20%. Jadi 8 juta untuk pengusaha tadi, sedangkan 20% untuk influencer atau endorse tadi. Secara umum, kontrak kerjasama berbasis bagi hasil dapat diterapkan melalui dua cara. Yang pertama yaitu ada akad musyarakah. Pasti teman-teman tahu dong apa itu akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang yang sama-sama memiliki modal. Contohnya seperti Budi memiliki modal 60%, sedangkan Ani 40%. Jadi keuntungannya dibagi sesuai dengan modal yang dia kasih. Yang kedua yaitu ada mudoroba. Nah, mudoroba di sini adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengolah modal. Nah, teman-teman semua, itu saja pemaparan dan penjelasan dari artikel yang kami buat. Jadi, metode penelitian dalam artikel ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan melalui jurnal ilmiah, buku, dan artikel lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, teman-teman.